pagi semuanya. Oke. Ya, senang bertemu dengan kalian para mahasiswa Ibu. Sekarang kita masuk pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Namun sebelumnya untuk memulai ke kelas kita mulai dengan dua pembuka yang dipimpin oleh Rohani. Silahkan Rohani. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Segala upaya yang berkata tinggi dalam Kemudian 11, lalu disebut kami panjatkan karena apa? Di mana depan kamu sehingga kami dapat berkumpul di tempat kami Bapak. Bapak, kalau berkumpul di tempat kami ini, kami akan mengadakan sebuah acara pembelajaran yang Tuhan yang kau hadir di tempat kami ini, agar acara kami ini dari awal pertengahan hingga akhir, Engkau memuaskan kami ya Bapak, dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Bapak, banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, mohon ampun karena itu, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di mana sempurna permohonan kami Bapak, melalui Yesus Kristus dan berkenan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih kepada Rohani yang sudah memimpin dua kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk kepada mata kuliah kita Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Namun kita harus tahu dulu nih, kenapa sih? Apa sih gunanya kita mempelajari mata kuliah ini? Itu dulu yang pertama, ya. Nah, pada pertemuan pertama Ibu akan menjelaskan konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Di mana konsep dasarnya ini ada 4. Apa saja itu? Apa itu sistem? Nah, kita harus memahami dulu apa sih itu sistem. Yang kedua, apa itu data dan informasi? Ya. Kemudian yang ketiga, apa itu sistem informasi? Kemudian yang keempat, sistem informasi manajemen. Ya, kita harus memahami yang keempat konsep ini. Gitu. Oke, kita masuk ke konsep yang pertama, sistem. Ada yang tahu apa itu sistem? Oke, silahkan Afrianto. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari elemen atau komponen yang gunanya untuk menjelaskan dalam aliran informasi dan mencari tujuan yang hendak dicapai. Oke, baik, terima kasih buat Afrianto. Ya, benar. Jadi sistem itu beberapa komponen-komponen atau beberapa elemen-elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi ada beberapa komponen, ada beberapa elemen yang saling bekerja sama, saling berinteraksi, saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Jadi itu yang namanya sistem. Oke, harus jelas tujuannya apa. Gitu. Jadi komponennya ini pun saling membutuhkan, saling berinteraksi, ada feedbacknya satu dengan yang lain. Artinya jika salah satu dari komponen tersebut tidak bisa bekerja, itu tidak akan, siklusnya itu tidak akan berjalan dengan lancar, gitu ya. Jadi itu dia sistem. Jadi dalam sistem itu sendiri ada apa yang harus dikerjakan. Jadi ada 3W 1H. What, apa yang harus dikerjakan? Itu jelas dia. Kemudian yang kedua, who, siapa yang mengerjakan? Yang bekerja di sistem tersebut. Kemudian yang ketiga, when, kapan? Ya. Yang keempat, how, bagaimana? Oke. Kemudian elemen-elemen suatu sistem itu berbasis komputer ada 7. Yang pertama perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Aplikasi yang digunakan, ya. Seperti di komputer kita ada Microsoft Office, Google Chrome, apalagi Photoshop, itu perangkat lunaknya. Kemudian ada perangkat kerasnya. Perangkat kerasnya ini yang bisa kita lihat ini. Ini ada monitor, mouse, CPU itu. Kemudian yang ketiga ada SDM-nya, manusia atau brainware-nya, ya kan? Kemudian yang keempat pemakai. Pemakai ini bisa sebagai user, bisa sebagai operator, ya kan? Kalau di sistem itu bisa juga sebagai admin, super admin. Nah, itu dia. Kemudian yang kelima, sistem basis data atau basis datanya. Jadi kalau misalnya ada sistem itu, sistem berbasis komputer itu ada basis datanya. Basis datanya artinya semua dokumen-dokumen yang kita butuhkan dalam sistem itu disimpan dalam sebuah database yang akan bisa diakses kapan saja. Gitu ya. Oke, yang ke-6 itu dokumentasi. Dokumentasi itu
misalnya nih kalau sistem akademik berarti dokumen-dokumennya itu apa saja? Misalnya KRS, KHS, nilai mahasiswa, nah itu dokumen-dokumennya. Kemudian yang ketujuh prosedur. Jadi kalau dikatakan tadi sistem itu adalah beberapa elemen-elemen yang saling bekerja sama dan sistematik. Jadi step by step, nggak boleh loncat. Step pertama, step kedua, baru ke step ketiga. Artinya ada prosedur di dalamnya. Oke? Baik. Sehingga ini kita masuk ke konsep yang kedua, data dan informasi. Apa itu data? Bisa Titus? Contoh data, apa contoh data? Contoh data itu sebuah informasi yang diperoleh. Oke, baik, informasi yang diperoleh. Jadi data sering juga disebut sebagai bahan baku daripada informasi, ya kan? Rohani, apa sih bahan baku dari kue contohnya? Bolu. Bahan bakunya apa? Tepung, ya kan? Mentega. Nah, kalau informasi bahan bakunya itu adalah data. Jadi data itu diolah, ya kan? Diolah dengan model sehingga menghasilkan yang namanya informasi. Itu dia ya. Jadi ingat. Jadi data itu bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa simbol, bisa berupa alfabet, benda gitu. Jadi data itu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian atau kesatuan yang nyata. Jadi ada eventnya, ada event dan entitasnya, ada objek di dalamnya. Itulah data, ya. Kemudian agar dia menjadi informasi yang berguna, maka data perlu diolah menjadi dalam sebuah siklus. Ini dia siklusnya, ya, siklus pengolahan data. Jadi pertama data itu dimasukkan dulu, ya kan, kemudian diolah menggunakan model apa. Contohnya nih, kalian mau mengerjakan observasi, ya, observasi. Apa yang menjadi datanya? Misalnya kalian mau mengerjakan observasi di sekolah, apa yang menjadi datanya? Data sekolahnya, berapa gurunya, berapa siswanya, mata pelajarannya, kurikulumnya. Nah, itu yang menjadi data. Kemudian kalian masukkan nih, kalian olah dalam misalnya di Microsoft Word, ya kan? Kalian susun sedemikian rupa, kalian buat laporannya sehingga menghasilkan output yang dinamakan informasi. Apa outputnya? Yaitu laporan observasi. Kira-kira mengerti sampai di sini ya? Ada pertanyaan, Suwandi? Nggak ada. Sejelas sampai di sini ya. Jadi kalau dikatakan sistem berarti ada data yang diolah sehingga menjadi sebuah informasi. Oke. Nah, kemudian dikatakan suatu informasi itu harus memiliki 3 nilai. Yang pertama, completeness. Artinya apa itu? Bisa dibaca, Suwandi? Completeness artinya itu informasi. Completeness, informasi menguraikan segala sesuatu yang harus diketahui untuk menangani situasi. Iya, artinya informasi menguraikan segala sesuatu. Berarti apa yang berhubungan dengan sesuatu tersebut harus lengkap gitu ya. Misalnya tadi observasi di sekolah, apa data yang berhubungan dengan sekolah tersebut harus lengkap. Sarana dan prasarananya gitu, kemudian jumlah dosennya, gurunya, jumlah siswanya gitu, laki-laki dan perempuan, harus lengkap semuanya ya. Kemudian auditability, yaitu mengacu pada kemampuan untuk memeriksa kelengkapan dan keakuratan informasi ya. Jadi kalau dikatakan informasi itu tidak bisa menurut pendapat Titus, menurut pendapat Femberica, nggak boleh. Harus sesuai dengan fakta, ya, harus akurat. Itu yang dikatakan dengan informasi. Jadi harus lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, reliability, informasi harus tepat, teliti dan andal. Jadi kalau dikatakan informasi harus memiliki ketiga nilai ini. Oke, nah selanjutnya kita masuk pada
sistem informasi. Jadi suatu sistem informasi itu adalah, coba dibacakan pemberikan. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat material dan kegiatan, strategi dari sudut organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Iya, jadi artinya sistem informasi adalah sistem yang mendukung suatu organisasi, ya kan? Mendukung untuk lebih efisien dan lebih efektif, untuk mendukung semua transaksi-transaksi yang ada di organisasi tersebut, operasional di dalam organisasi tersebut. Udah banyak kita temukan sekarang sistem informasi ya. Contohnya apa nih? Contoh sistem informasi yang sering kita temui. Contohnya Siapa tuh? apa? Siapa tuh? Sistem informasi akademik, ya kan? Nah, itu mendukung siapa itu? Mendukung organisasi, ya kan? Siakat, ya kan? Tarutung. Apa entitas yang terlibat di dalamnya? Sistem informasi akademik ada dosen, ya kan? Ada mahasiswa, ada mata kuliah, ya kan? Di dalam siakat tersebut ada ruang kuliah, kemudian semuanya ada di siakat tersebut. Gunanya itu untuk apa? Jadi kalau dengan adanya siakat tersebut, kita lebih mudah nih menggunakannya, tidak perlu harus secara manual lagi mengisi KRS, sudah online, ya kan? Dengan sistem akademik tersebut kalian tidak perlu datang lagi ke kampus untuk mengisi secara manual, tapi kalian sudah bisa menggunakan gadget kalian, barangkali laptop, bisa mengisi KRS, bisa cek nilai kapan aja, tidak harus pergi ke kampus lagi untuk ngecek gitu. Jadi semuanya sudah tersistem. Dosen pun bisa mengeluarkan membuat nilai ke sistem tersebut, mahasiswa pun bisa mengakses kapanpun gitu. Artinya banyak yang dimudahkan di sini, baik itu dosennya, baik itu mahasiswanya, baik itu dari pihak kampus, pimpinan dan lain sebagainya, ya. Itu dia sistem penjualan. Kalau sistem akademik, kalau misalnya sistem penjualan atau sistem informasi rumah sakit, pernah ya ke rumah sakit ya? Nah, sistem informasi rumah sakit, di situ dia bisa menyimpan data pasien, riwayatnya, ya kan, dokter yang mengobati, obatnya apa saja. Kalau dulu barangkali sistem informasi rumah sakit itu belum ada, jadi mereka menggunakan sistem arsip, ya kan. Jadi ketika misalnya nih si Rohani berobat, mana kartu berobatnya? Oh, diambil kartu berobatnya, kemudian pergi ke gudang melihat catatannya. Itu dulu. Kalau sekarang tinggal masukkan aja ID pasien, oh riwayatnya ini, pengobatan yang sudah dilakukan ini, dokter yang menangani ini gitu. Sampai barangkali berapa biaya pengobatannya pada saat itu bisa dicek di sana, ya. Jadi memudahkan organisasi, memudahkan perusahaan yang menggunakan sistem informasi tersebut. Oke? Komponen sistem informasi itu ada pemakai, ya. Pemakai. Jadi kemudian ada input. Yang diinput itu tadi apa? Data. Kemudian diolah menggunakan model apa dia, ya kan? Kemudian menghasilkan output yaitu informasi. Kemudian komponen sistem informasi itu harus didukung dengan tadi basis data atau database yang didukung oleh teknologi, ya. Jadi apa teknologi yang digunakan? Misalnya sistem informasinya berbasis web atau berbasis offline, nah itu dia harus menggunakan teknologi. Kemudian ada kendali di dalamnya atau controlling, ya. Itu dia komponen sistem informasi. Nah, kemudian ada manajemen. Ini jurusan manajemen ya. Bisa dibaca Titus, apa itu manajemen? Manajemen merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau manajer di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Iya, jadi nanti barangkali kalian kan apa sih mau setelah tamat wisuda dari MPK ini mau jadi apa? Mereka mau jadi apa nanti? Mau jadi guru. Titus? Menjadi guru sekaligus menjadi
bisa juga pengelola sekolah ya, bagian administrasi, bisa juga sebagai edupreneur, pengusaha di bagian pendidikan, misalnya pemilik yayasan. Nah di sini kehadiran manajemen itu kan ada planning, organizing, staffing, direction, coordinating, dan budgeting. Dengan adanya sistem informasi akan membantu kalian nanti di sana, gitu, ya, memudahkan pekerjaan kalian, gitu. Jadi kalau dulu barangkali ada perusahaan yang tidak menggunakan sistem informasi, banyak ya. Tapi dengan kehadiran industri 4.0, mau nggak mau semuanya harus bergerak menggunakan teknologi. Bayangkan sebelum pandemi barangkali banyak itu berdagang secara konvensional di pasar. Tapi dengan adanya pandemi ini, orang yang nggak ngerti teknologi sama sekali harus menggunakan itu. Paling tidak dia jualan di Shopee atau di itu kan sudah menggunakan teknologi ya, menggunakan sistem informasi. Jadi sama di gereja juga dalam pelayanan. Mungkin pelayan-pelayan di gereja barangkali belum menguasai belum tahu yang namanya video streaming, online streaming. Tapi dengan adanya pandemi ini, kita dipaksa nih dari semua lini kehidupan, dipaksa untuk dapat menguasai teknologi tersebut, ya, dengan tujuan membantu kita dalam manajemen, ya kan? Mempermudah, memberikan efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan, gitu. Jadi tujuannya nanti kalau kalian nanti jadi pengusaha di bidang pendidikan atau sebagai guru juga kayak di Silvia Berika, guru kan harus sudah menggunakan teknologi sekarang. Guru ataupun dosen yang tidak mampu menggunakan teknologi secara alami akan tersingkir. Jadi mau nggak mau harus benar-benar mempelajari yang namanya teknologi ini, karena kita sekarang berada pada industri 4.0, semuanya berbasis teknologi, ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada sistem informasi manajemen. Jadi itu kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial ataupun operasi. Kita lihat. Oke. Nah, komponen sistem informasi itu ada hardware, tadi sudah dijelaskan ya, software, database, prosedur, buku panduan. Buku panduan ini bisa secara hard copy atau juga sekarang sudah banyak berbasis video ya. Kemudian brainware. Oke. Jadi apa itu tujuan sistem informasi? Bisa dibacakan Rohani untuk meningkatkan efektivitas para manajer yang menggunakan informasi tersebut. Iya, para manajer yang dimaksud ini adalah para pemimpin ataupun para pengguna yang diharapkan nanti kalian. Artinya dengan kehadiran sistem informasi manajemen ini membantu kita semuanya untuk meningkatkan efektivitas para manajer, ya. Kemudian nomor 1 itu bisa dibacakan Suwandi. 1. Menciptakan berbagai bentuk keputusan-keputusan penting dalam upaya mencapai kesuksesan lembaga. Ya, contohnya sistem informasi yang bisa kita lihat yang sering kita gunakan adalah e-learning ya. Ya, e-learning. Menciptakan berbagai bentuk-bentuk keputusan. Jadi misalnya kalau Ibu Kaprodi atau mungkin dekan sebagai pimpinan di kampus kita bisa melihat nih kinerja Ibu Grace itu gimana gitu. Apakah dia mengajar tepat 16 pertemuan? Bisa dilihat di sana. Apakah ada materi yang di-share? Apakah ada nilai-nilai mahasiswa? Bisa dilihat di sana. Ya kan? Bisa adanya di sana controlling ataupun pengawasan. Kemudian bisa dicek juga nih, Suwandi ini udah berapa kali pertemuan dia, bisa dilihat oleh mereka untuk mengambil keputusan. Misalnya, bisa nggak ini si Suwandi ini mengikuti UAS? Nah, bisa dicek di sana. Kalau mungkin sebelum ada e-learning kita belajar menggunakan WhatsApp group akan sulit gitu. Bisa aja mungkin si Titus datang terus dia di WA group. Tapi yang namanya manusia ada human error, bisa saja terlewatkan. Yang terrekap contohnya hanya 10 kehadiran, sebenarnya dia hadir 16 pertemuan. Tapi dengan adanya e-learning nggak bisa dibohongi, semuanya ada di sistem tersebut, kehadirannya berapa, tugas-tugasnya diupload atau tidak gitu. Artinya membantu ya. Kemudian yang kedua,
Bisa dibacakan Fengerika? Mengkoordinir agar menciptakan situasi kondisi di semua kegiatan rutin dengan harapan agar supervisi atau pengawasan menjadi lebih ringan. Iya, ya kayak Ibu bilang tadi, menjadi lebih ringan, tugas Ibu Kaprodi lebih ringan, tidak perlu harus nanya dosennya, Bu, udah berapa kali pertemuan Bu Grace, nggak perlu, bisa aja dosennya bohong ya. Ibu Kaprodi tinggal login aja ke e-learning, dia bisa lihat nih dosen yang kurang pertemuannya, dosen yang memenuhi, artinya ada supervisi di dalamnya ya. Oke, yang ketiga bisa dibacakan Titus. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan penting atau menghindari spekulasi berlebihan dalam usaha untuk menghindari terjadinya kerugian. Iya, kalau kita berbicara e-learning, ya kerugian ini ya bisa aja menyangkut mahasiswanya nih. Dosennya ini kok nggak aktif sih ini? Nah, kan itu jadi merugikan. Nah, itu contohnya. Kalau misalnya sistem informasi penjualan, contohnya di Indomaret sama di Alfamidi pernah ke sana ya? Pernah, ada sistem penjualannya. Jadi manajernya itu bisa lihat gitu stok barangnya berapa banyak gitu. Walaupun manajernya barangkali di Medan kan dia bisa langsung login aja di sistem. Oh, stok barangnya sudah sekian, penjualannya per hari ini berapa, operatornya siapa, berapa profitnya, apa barang yang harus segera diorder. Nah, bisa dilihat di sana ya. Kemudian misalnya nih, untuk tidak terjadi kerugian, artinya kalau ada misalnya barang sudah habis kan harus segera diorder ya, harus segera diorder, jangan sampai barangnya kosong, contohnya ya. Kemudian yang keempat, memberikan penyajian informasi secara rutin kepada manajer untuk mempermudah manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik secara cepat dan tepat. Ya, jadi dengan adanya sistem informasi ini, manajer kapan aja bisa mengakses informasi yang ada di dalamnya. Tidak harus menunggu laporan dari bawahannya contohnya. Tidak harus menunggu laporan secara manual karena dia tinggal login aja ke sistem. Oke? Nah, yang terakhir, kenapa sih kita harus mempelajari sistem informasi manajemen pendidikan ini? Ya kan? Ini yang menjadi pertanyaan dan pembahasan kita pada pertemuan ini, ya. Yang pertama, bisa dibacakan Suwandi Afrianto. Manfaat sistem informasi manajemen pendidikan. Manfaat sistem informasi manajemen pendidikan itu yang pertama itu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Bisa dicontohkan Afrianto? Bisa juga ini dalam pencontohan dalam observasi. Melakukan observasi. Apakah ini termasuk ke poin 1 ini? Gimana tadi? Observasi. Iya, jadi mengumpulkan dan menyimpan data. Jadi dengan adanya sistem informasi di bidang pendidikan itu jelas datanya. Misalnya di bidang pendidikan itu apa sih yang terlibat di dalamnya? Misalnya sekolah nih, kita contohkan sekolah. Apa yang terlibat di dalamnya itu? Ada guru, ya, ada siswa, ada mata pelajaran, ada kurikulum, ada nilai siswa, ya kan? Data-data siswa. Jadi semuanya disimpan dalam dikumpulkan dan disimpan dalam satu wadah, ya kan? Aktivitasnya itu apa saja? Ya seperti contohnya kegiatan belajarnya itu, misalnya Titus nih, siswa Titus kelas 5 A contohnya. Mata pelajaran yang sudah diambil apa, nilai-nilainya berapa, memenuhi atau tidak. Jadi semuanya ada di sistem tersebut, ya. Kemudian yang kedua bisa dibacakan Sambarika. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Iya, jadi Sambarika contohnya di sekolah nih. Kira-kira Sambarika ini bisa nggak dia menerima beasiswa? Nah, untuk membantu pengambil keputusannya tinggal masuk aja ke sistem, ya. Kalau mungkin dicek di sistem, oh nilainya bagus semua ini contohnya, ini memenuhi untuk beasiswa. Atau barangkali kalau di kampus kita, misalnya sistem PKL ya, itu semester 7 harus dicek dulu nih nilainya, memenuhi nggak mata kuliah supaya dia bisa PKL. Contohnya
kalau sistem informasi manajemen pendidikan, kalau dia nilai tidak lulus di situ, tidak boleh ngambil PKL. Artinya bisa membantu dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi bisa kapan saja diakses. Nomor 3, silahkan dibaca Rohani. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Dengan demikian jelas bahwa sistem informasi manajemen yang efektif dapat memperlancar manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Iya, jadi ada kontrol. Jadi kalau kalian nanti kepala sekolah, Titus jadi kepala sekolah, Titus tidak perlu masuk ke ruang kelas satu persatu, enggak. Dengan adanya sistem informasi tersebut, tinggal cek aja, ini siswa yang aktif sekian, yang tidak aktif ini, penyebabnya apa? Nah, bisa kan ditelusuri, jadi ada kontrol. Ini dosennya jarang masuk nih, gurunya jarang masuk nih. Apa kendalanya? Nah, itu kan membantu ya. Iya. Mungkin bisa kita bayangkan tanpa adanya sistem informasi ini akan bagaimana gitu. Jadi banyak sekali fungsinya, ya. Ada pertanyaan barangkali? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Titus. Saya Bu, mengapa sistem informasi itu sangat penting, khususnya di dalam bidang prodi manajemen pendidikan Kristen itu? Iya, tadi kan yang diharapkan adalah kalau kalian nanti lulusan dari kampus, lulusan dari prodi kita itu menjadi apa? Menjadi tenaga pendidik, bisa juga ya, bisa juga menjadi pengelola administrasi, bisa juga nanti sebagai edupreneur, misalnya pengusaha di bidang pendidikan. Nah, fungsinya di sana itu tadi yang dijelaskan. Kalau kalian misalnya pengelola di suatu lembaga pendidikan, tidak mungkin pekerjaan atau proses yang ada di dalamnya berjalan dengan lancar tanpa adanya sistem informasi ini di zaman sekarang gitu. Karena kita sudah berada di industri 4.0 di mana semuanya diwajibkan nih, sedangkan mendaftar CPNS aja sudah online kan. Kalau dulu pemberkasannya masih manual, kalau sekarang semuanya sudah berbasis online gitu. Jadi kalau misalnya kamu nanti Titus sebagai pengelola sekolah, tidak ada sistem informasi yang kamu gunakan, kamu bisa bayangkan seberapa repot kamu nanti, seberapa tertinggalnya nanti gitu. Sistem informasi pendidikan itu banyak. Ada Dapodik ya, Dapodik kalau di sekolah, kalau di perguruan tinggi Pendidikti. Ada sistem e-learning, ada juga sistem informasi perpustakaan digital, ada banyak itu. Sistem informasi keuangan. Nah, ada banyak jenis-jenisnya. Jadi dengan adanya sistem informasi itu akan memudahkan kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas. Gitu ya, kira-kira mengerti ya Titus ya? Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, baik. Jika tidak ada lagi, barangkali kita bisa diskusikan dulu ini. E-learning saja ya. Ini institusi apa? Kalau kita berbicara web, ada yang pernah buka websitenya ya Kentaruto? Jarang? Oh, oke, e-learning saja. Jadi kalau di e-learning itu kan sistem informasi electronic learning. Jadi apa saja entitas, apa saja objek yang ada di dalamnya? Penggunanya siapa aja? Ada mahasiswa, kemudian dosen, kemudian operator kampus Bu, gitu ya. Operator ini bisa sebagai admin di fakultas, atau mungkin admin di prodi, atau admin perguruan tinggi, atau yang dikatakan super admin. Ya kan? Nah, kalau kalian login sebagai mahasiswa, ngapain aja sih di sistem itu? Mengisi daftar hadiran, kemudian mengupload tugas, menyerahkan tugas, kemudian apa? Mendownload materi yang dari guru, dari dosen, kemudian ngecek nilai Bu ya, nilai tugas dan lain sebagainya ya. Itu pekerjaan kalian di dalamnya. Kalau dosen ngapain? Membuat kelas, ya kan, membuat daftar absensi, mengupload tugas, mengupload materi, mengupload bahan ajar, mengupload tugas, assignment,
dan menyerahkan nilai, ya kan? Itu dia. Kemudian kalau sebagai super admin Bu, misalnya itu tadi sebagai kaprodi atau mungkin gitu kan, bisa melihat sudah berapa pertemuan mata kuliah sistem informasi manajemen, sudah berapa pertemuan siswandi, berapa kali dia hadir, bisa dilihat di sana. Artinya apa sih keuntungan kita menggunakan e-learning ini, Aprianto? Keuntungannya Bu, kalau di masa pandemi kita tidak harus ke kampus lagi Bu untuk melakukan absensi, tidak perlu lagi tatap muka. Jadi absensi kita bisa kita lakukan di e-learning tersebut dan mengecek tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta nilai yang kita hasilkan dari proses dari output dari sistem informasi. Iya, terima kasih. Jadi banyak kemudahan yang diberikan ya. Dulu mungkin waktu menggunakan Google Classroom atau Google atau WA Group bisa aja mungkin nggak terrecord, ya kan? Ada terlewatkan. Tapi dengan adanya e-learning nggak bisa, sudah terrecord di dalamnya. Absensi si Aprianto udah berapa, tidak hadir berapa, tugasnya gitu. Itu yang dirasakan Aprianto manfaatnya. Dosen juga gitu. Kami dengan mudah melihat tugas kalian. Misalnya ada deadline waktunya nih, Ibu bisa melihat, oh Aprianto mengupload tanggal sekian. Nah, jadi banyak sih fungsinya, banyak fungsinya. Tapi ada nggak sih kelemahan yang kalian rasakan di e-learning? Apa itu? Jaringan siapa sekarang? Jaringan kalian? Kalau dari apa? Dari sistemnya saja, dari sistemnya mungkin susah. Misalnya kalau lagi UAS Bu, susah masuk gitu ya. Server hang up. Nah, itu bisa jadi karena servernya mungkin kapasitasnya kurang besar. Nah, inilah nanti yang menjadi bahan evaluasi gitu. Bahan evaluasi kepada pihak kampus. Oh, servernya itu kapasitasnya kurang besar gitu. Jadi kalau kalian pun nanti sebagai tenaga administrasi atau pengelola suatu lembaga tertentu, kalian harus bisa melihat nih, apa kelebihannya, apa kelemahannya. Kelemahannya ini yang akan digunakan untuk bahan evaluasi untuk meningkatkan atau mengembangkan sistem informasi tersebut. Karena sistem informasi itu akan butuh selain di maintenance, butuh dikembangkan gitu untuk mengikuti kebutuhan daripada pemakainya. Kira-kira gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jelas? Nah, barangkali untuk diskusi di rumah atau mungkin untuk dipelajari di rumah, kalian bisa ini menjadi tugas pertama. Kalian bisa cek website tertentu, baik itu website sekolah atau website perusahaan. Nah, kalian bisa lihat nih siapa penggunanya, apa kelemahan dan kelebihannya, apa yang perlu dievaluasi, gitu ya. Kira-kira itu untuk tugas minggu depan yang akan kita diskusikan. Mungkin itu dulu penjelasan Ibu hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang kurang, yang mau bertanya silahkan. Namun kalau tidak, kita akan tutup kelasnya. Tidak ada? Pas? Oke, baik. Mungkin itu tadi sudah dicatat ya apa yang menjadi bahan evaluasi di rumah ya. Dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan pada hari ini. Terima kasih buat partisipasinya dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Untuk menutup kelas kita pada hari ini, Ibu berikan kepada pemerintah menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pemberitaan hari ini. Tuhan, kami kesehatan, Tuhan, semoga Amin.